Selamat datang kembali di channel Burnet Trader. Kali ini saya akan menganalisa untuk gold, oil, dan beberapa cryptocurrency ya. Dan minggu ini minggu terakhir ya. Dan juga banyak event-event penting di tanggal 30 Mei hari Kamis nanti ya. News-news dari Amerika juga ya. Jadi sentimen mungkin bisa berdampak ke SAU, gold, cryptocurrency, dan oil. Dan langsung saja kita ke SAU. SAU tuh turun dalam ternyata ya. Waktu itu saya analisa kan, saya ada beli tuh SAU di area berapa kemarin tuh ya. Coba di ini nih di 2000 berapa ya kemarin. Coba saya cek dulu 1 jam ya. 4 jam salah. Saya itu jarang pakai yang lebih kecil, 4 jam biasanya. Di 2400-an sampai 2380 kalau nggak salah saya bilang ya. Dan saya kena stop loss dan saya kemudian sell, nge-short ya, dan akhirnya loss saya sebelumnya tuh yang waktu itu saya long atau buy, habis itu cut loss, saya short lagi ke bawah dan akhirnya berakhir profit ya. Jadi kondisi sekarang untuk SAU kalau dilihat dari time frame 4 jam ini kemungkinan besar lebih condong arahnya ke bawah. Kenapa? Karena Bapak Ibu perhatikan, ya ini secara teknikal itu bisa dibilang ini pola patan flag terbalik. Dan hati-hati kalau dia jebol 2320-nya berpotensi lanjut ke bawah. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang ngelong atau buy untuk SAU, hati-hati ya. Nah ini kemungkinan besar bisa ditektokin. Asal kalau mau belinya di bawah ya, di 2330, atau kalau mau beli harga sekarang tapi disclaimer, kalau harga sekarang itu artinya di 2360 tuh area stop lossnya. Kalau mau nge-short berharap dia turun, bisa jualan di sekitaran 2325. Kemungkinan besar ini pola pattern flag terbalik dan arahnya lebih condong ke bawah itu. Dan konfirmasinya jebol 2320 lanjut ke bawah dengan target di bawah 2300 turunannya. Ya itu di time frame 4 jam. Kalau dilihat time frame daily juga kelihatan. Ini kemungkinan besar pola dead cat bone mungkin gak swing low. Mungkin aja ini swing low karena sebelumnya low-nya di 2280, kemudian low sekarang di 2320. Nah, kalau hari ini atau besok dia jebol, berarti lebih condong ke bawah. Kenapa? Dia gagal menembus trendline downtrendnya dari all time high atau high sebelumnya di 12 April. Jadi kemana? Lebih condong. Arahnya berpotensi ke bawah. Tapi kalau misalnya belum turun, Bapak Ibu bisa tektokin, beli di resisten untuk short ke bawah, beli di support untuk long atau buy ke atas resisten. Jadi pergerakan XAU USD saat ini di range harga ya, ini kalau saya lihat dari time frame 1 jam, Bapak Ibu bisa perhatikan range harga pergerakannya itu resistennya 2357 sampai 2360. Supportnya di 2330 sampai 2320. Jadi sekarang itu, nah ini dia konsolidasi range pendek. Kemungkinan besar sih lebih condong arahnya ke bawah. Ya tinggal hitung aja risk rewardnya seperti apa kalau Bapak Ibu mau. Ya tapi ini bukan ajakan untuk beli ya. Nah seperti ini juga bisa ya. Shortnya mungkin segini nih. Ya bisa. Tapi disclaimer ya. Untuk SAU saat ini seperti itu aja. Lanjut. Ya, lebih condong kemana? Arahnya lebih condong ke bawah. Oil, nah oil bagus, udah di atas 78, menarik nih. Nah ya, dia kembali aman nggak? Harusnya sih aman. MACD-nya sudah golden cross lagi ya. Barcat di atasnya juga terbentuk dan ada bullish divergence. Harga sahamnya turun, MACD-nya naik. Bukan hidden bullish ya. Kalau hidden bullish divergence itu sahamnya naik, MACD-nya turun. Persimpangannya seperti itu hidden. Kalau yang seperti ini sahamnya turun, MACD-nya naik tuh bullish divergent biasa. Yang mau pakai stokastik juga bisa. Saya biasanya pakai MACD aja. Ya, saat ini seperti itu. Jadi kondisi sekarang untuk oil USD lebih condong ke atas. Harusnya nggak jebol lagi 77.
ya, berpotensi besar ini swing low dan akan terbentuk pola pattern break. Tinggal nunggu apa beritanya yang akan mendorong harga oil ini terus menguat, ya. Dan ya sangat berkolerasi juga Bapak Ibu, ingat saham-saham oil Medco, Elsa tapi baru bagi dividen hari ini, ex-date turun 4% apa 5% tadi. Akra, Raja juga bisa, ya. Jadi seperti itu untuk oil USD, ya. Lebih condong arahnya ke atas. Tinggal Bapak Ibu kalau mau trading oil USD itu bisa, nanti saya ada platform terbaru, ya, tempat trading broker yang bagus. Tapi kalau mau bisa menggunakan link di bawah juga ada tuh, ya. Pilih aja 2 broker yang saya sematkan di bawah itu bisa, ya. Itu aja. Targetnya kemana nih? Kalau jalan 1 minggu ini ya mudah-mudahan 80 itulah dulu terdekat. Ya 2% lah, ya lumayan lah, 2%. Itu untuk oil USD. Langsung saja ke koin pertama, itu ada PP. PP kemana arahnya? Lebih condong ke bawah. Ini perkiraan saya dia dari 0,0014 itu nge-swing bawah. Ternyata enggak. Jadi ini saatnya dia nge-swing bawah. Apalagi saat ini, saat saya buat video, cryptocurrency itu lagi koreksi. Ya, menarik untuk di short. Short itu ya Bapak Ibu berharap beli untuk dia turun dapat profit, ya. Itu nge-short atau ya jual. Kalau ngelong atau buy itu berharap profit. Nah, ini Bapak Ibu bisa pakai all time high-nya, ya. Ini all time high kalau nggak salah. Nah, pakai all time high-nya 0,0011717 dan long sampai ini. Ya, Bapak Ibu bisa targetkan profit di 0,0014 sampai 0,001322. Risk reward seperti ini, tapi disclaimer ya. Nih, ya pakai leverage kecil aja. Kalau Bapak Ibu mau nggak kena margin call, itu bisa pakai leverage 1 kali. Ya, sama aja beli di spot, tapi ini belinya di future. Tapi pakai leverage 1 kali, jadi pakai modal aja. Jadi Bapak Ibu nggak kena margin call, ya. Itu bisa. Ya, tinggal seperti ini, targetkan aja 0,014 sampai 0,0132 dan stop loss di 0,001735. Kalau di all time high lagi jual, itu aja. Tapi arahnya kemana? Kan Bapak Ibu tahu. Kalau menurut saya ada berpotensi swing low dulu. Kenapa? Karena dia sudah terlalu tinggi naiknya. Ya, lebih condong arahnya ke bawah. Dan juga nih, saya tampilin, saya ada nge-short PP, nih masih floating profit 20%-an. Nah, itu, ya. Jadi seperti itu aja untuk PP, arahnya lebih condong ke bawah, swing low dulu, ya, sekitaran 0,0014, 0,0013. Itu untuk PP. Terus AEPO nih ada yang request AEPO, ya. AEPO USDT. Wah, ini lagi downtrend, ya. Cuman secara teknikal tunggu tembus 0,95. Dia akan pola cup and handle dan ascending triangle. Buy on breakout bisa nggak? Coba lihat 4 jam dulu, ya, biar lebih konfirmasi. Kalau menurut saya bisa nih. Cuman karena ya biasanya altcoin tuh kan lebih ke volatilitasnya lebih tinggi, dan ya biasanya dapat pengaruh dari big cap-nya BTC. Kalau koreksi ya mereka koreksi. Gini aja untuk EPO, ya. Kalau dia ada koreksi ke 0,8 itu area beli karena kemungkinan masih sideways, ya. Tapi misalnya ya dia tembus hari ini 0,95, buy on breakout aja, sinyal ke atas, targetnya jauh loh. Nih, time frame 4 jam tuh ada persimpangan jalan di sekitaran 0,15. 0,15 salah, 1,1 karena ada persimpangan jalan, resistennya di 1,12. Jadi risk reward kalau beli buy on breakout, beli di 0,95 pas dia tembus resisten, targetnya 25%. Cuman Bapak Ibu mau nggak cut loss di tengah-tengah seperti ini, 7% cut lossnya. Kalau dia gagal breakout turun lagi ya stop loss, atau kalau mau lebih sabar ya cut lossnya sama besar 20% di 0,75 atau 0,74. Itu untuk AEPO USDT. Menarik juga Bapak Ibu perhatikan, beli di bawah kalau misalnya ada koreksi satu hari ini ke bawah 0,8 itu menarik, atau beli buy on breakout 0,95. Anggap tembus resisten baru beli.
Nah, itu menarik untuk AEPO USDT. Lanjut, ada Manta. Manta lagi sideways, tapi kelihatannya dia ini akan membentuk pola inverted head and shoulder, di mana resistennya ada di 1,83 atau 84. Dan ya mestinya sih ada potensi tembus. Menarik kemana arahnya agak jauh nih. Kalau Manta rebound 2,2 bisa nih. Buy on breakout bisa nggak? Ya bisa. Saya kemarin ada kegocek Manta, stop loss terus buyback lagi pas dia di atas 1,5. Dan sekarang udah floating profit ya. Cuman lebih condong kemana saya kalau cryptocurrency sih lebih condong ya beli untuk naik. Ya kecuali tadi itu apa PP tuh. PP tuh kayaknya udah bisa potensi turun karena udah tinggi all time high ya. Kalau mau beli buy on breakout ya targetnya jauh masih tuh bisa 22%. Apalagi yang pakai margin, tapi di resiko lebih besar ya pakai margin. Saat ini untuk Manta masih oke. Kalau menurut saya sideways untuk naik nih ada sinyal reversal candlenya. Candle bullish engulfing di 20 Mei dan 19 Mei. Ini candle reversal tinggal nunggu tembus 1,8 di gas Manta ke atas. Ya target saya lebih jauh sebenarnya Manta ini bisa ke 2,8 bahkan 3 kalau dia jalan. Karena ya volatilitasnya tinggi kan. Cuma 20% sih gampang. Bahkan bisa 50%, 30%, 40%. Jadi menarik gak Manta? Menarik Manta saat ini dia juga sudah mematahkan trendline downtrendnya. Tinggal sideways sedikit lagi. Tembus resisten. Mudah-mudahan Juli all time high. Rebound ke atas. Ya targetnya 2,2 dan sampai 3 untuk Manta. Itu aja. Lanjut. Ada USDT. Ada USDT belum tembus 0,8. Belum. Tunggu. Kalau nih saya targetkan 0,06 sampai 0,7. Tapi catatannya ya ingat aja minggu ini dan minggu depan tembus 0,48 buy long ke atas ya. Itu untuk ada USDT. Lanjut ada XRP tunggu tembus 0,55 buy on breakout, atau kalau sabar menunggu beli sekarang sebenarnya bisa dan bisa cicil-cicil sampai 0,5. Stop loss di bawah 0,5. Ya beli sekarang tuh cut lossnya berapa persen? Nggak dalam kok. 10% aja udah. Ini kalau tembus Bapak Ibu langsung targetkan, jangan pendek-pendek nih. Ya risk reward 1/2 ke 0,63 sampai 0,65 bahkan 0,75. Nih targetkan ini. Untuk SRP ini kan lagi masalah dengan apa kemarin? Regulasi apa ya di Amerika. Tapi kalau dia tembus nanti 0,55 digas ke atas juga untuk SRP. Itu aja. Lanjut ada ETH kalau kondisi sekarang koreksi tipis harusnya nggak jebol 3.600. Nih saya gambar ya, tutup aja nih. Ini harusnya nggak jebol ya. Kalau misalnya offset gimana ya, tinggal average down aja. Ini ibaratnya big capnya saham Big Bang ya. Average down aja 2 kali mungkin di 3.600 dan 3.300 sudah. Kalau menurut saya itu maksimal swing low dan siap-siap target saya dia ini bisa all time high ya. Mudah-mudahan 5.600, 6.000. Ini kan dia sudah terkonfirmasi pola pattern flag atau pola cup and handle. Tinggal swing low-nya dikit lagi. Dia buat swing low dulu. Habis swing low yang maksimal 3.300. Bis itu digas ke atas. Ya, ini Bapak Ibu bisa beli. Ya, cicil-cicil kumpul. Jauh targetnya nih masih. Kalau jalan. Ya, 0,5, 0,6 terus 30 sampai 50%. Arah ETH ya, ETH aja yang belum all time high ya. Itu aja untuk ETH. Lanjut ada BNB juga bagus. Ini sideways-nya juga bagus. Kalau misalnya turun ya nggak lebih dari 580 itu sandarannya, tinggal tambah ya. Kemungkinan besar nggak jebol. Nih, ini sudah terkonfirmasi. Kalau menurut saya terkonfirmasi pola symmetrical triangle. Tinggal memang lambat aja naiknya. Tunggu momentum. Mudah-mudahan minggu ini tembus 620 di gas all time high. Bahkan targetnya untuk BNB USDT ini ke 720 sampai 740. Dari harga 620 itu ada potensi upside berapa tuh? 10-15% lagi ya. Ya itulah, kalau beli harga sekarang itu malah yang penting sabar menunggu, malah profitnya lebih besar tuh. Ya 20% tuh. Risknya kecil aja tuh, 5%. Udah cut loss. Kalau mau rewardnya 23% ya.
Itu aja langsung saja ke saham terakhir. Ada BTC USDT, ini lagi dalam pembentukan konsolidasi untuk naik lebih tinggi. Kalaupun turun nggak lebih dari 65.000. Jadi kalau berani dia BTC itu ngasih 65.000 seminggu ini, beli ya. Itu targetnya mana? Targetnya all time high-nya. Dan pola pattern flag-nya ini bahkan bisa ke 104.000 nih. Pola pattern flag-nya. Target saya 104.000. Nah, ya. Menarik, pokoknya harusnya menarik lah dia ditembus 74.000. Paling enggak 80.000 itu sangat mungkin terpendeknya dari 74.000. Itu untuk BTC ya. Seperti itu aja untuk video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chatnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.